Bapak Agus Suyanto, Magister Pendidikan selaku dosen Pembangunan Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya butuhkan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karena rahmatnya kita bisa dikumpulkan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita curahkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah taat kepada sunnah-sunnah Nabi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Semoga pada kesempatan bagi acara ini kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, sebab dua hal itu sejatinya merupakan sesuatu yang mahal dan tidak bisa dibeli oleh materi. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan nyaman, sehingga proses belajar menjadi lebih baik supaya lebih optimal. Tak hanya untuk saat ini, menjaga kesehatan juga bermanfaat untuk masa depan, baik secara jasmani dan rohani. Sebab apabila kita tidak menjaga kesehatan, pasti susah bangsa akan lancar dan hancur bermakmur masyarakat. Sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan negara lain yang sudah lebih maju. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit, infeksi, dan kurang gizi yang selalu berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Maka dari itu, dalam kesempatan yang menyenangkan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal perihal pidato dengan tema upaya meningkatkan untuk pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan hubungan yang terbaik antara seluruh elemen dan sumber daya yang ada, khususnya tenaga kesehatan. Pekerjaan penting ini tidak dapat terlaksana tanpa kerjasama yang baik antara seluruh elemen. Dokter, apoteker, perawat, bidan, pemeriksa medis, dokter gigi, ahli kesehatan lingkungan, dan ahli kesehatan semuanya sangat penting untuk dapat bekerjasama dan menyelesaikan semua permasalahan kesehatan saat ini. Dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, profesi kesehatan manapun harus mampu melakukannya perilaku profesional menurut para ahli dan lingkungan yang berbeda bagaimanapun juga. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kolaborasi profesional itu sangat penting untuk diingat bahwa asuransi kesehatan memiliki definisi yang luas dan partisipatif berarti punya kehidupan baik mental, sosial, dan spiritual. Peran kelompok kerja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kesehatan menghadapi orang. Kolaborasi yang baik, efektif, dan efisien dapat tercapai jika uang dari setiap layanan dapat dihentikan. Mereka dapat saling mengenali pelayanan kesehatan itu penting dan tidak ada tahap kedua atau tahap ketiga. Semuanya berjalan beriringan sisi untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Perlu kita sadari bahwa kesadaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik muncul berdasarkan performance yang maksimal, bertindak baik dan benar, dan menyadari dan disertai mengembangkan identitas yang baik. Semua hal tadi akan mengarah pada meningkatnya performance dan untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Lalu apa yang paling gampang kita menjadi insan kesehatan bisa berbuat demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tercapainya cita-cita yang tadi tadi? Saya beranggapan terdapat 3 hal penting yang bisa kita pegang. Pertama, kita harus terus meningkatkan pengetahuan tentang keahlian masing-masing. Kita harus menjadi orang yang paling ahli pada keahlian kita, menjadi profesional yang mumpuni di keilmuannya masing-masing, mempunyai kemampuan serta kreativitas yang tinggi dan tidak stagnan, dapat menjebol pemikiran-pemikiran kolot yang tidak up-to-date, meninggalkan kebiasaan lama yang biasanya seperti ini menjadi standar seperti ini, memperbaharui segala informasi dengan ikut seminar, simposium, workshop, serta membaca jurnal terbaru. Itu semua dilakukan agar menjadi seorang manusia yang benar-benar profesional
seksual yang akhir-akhir ini menjadi seakan membuat stigma hanya profesi tertentu yang paling baik, paling pintar, paling dibutuhkan. Tapi nyatanya kolaborasi antar lintas profesi sangat penting, terbukti dengan semakin dibutuhkannya kolaborasi yang efektif antar profesi kesehatan sampai dengan yang lainnya dalam segala hal, baik pelayanan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Bidang akademik, penelitian, organisasi masyarakat, yayasan dan lembaga independen profit maupun profit yang aktif di bidang kesehatan membutuhkan kolaborasi yang efektif antar lintas profesi. Demo terus dan cerita umur yang kita sepakati bersama. Ketiga adalah kesadaran penuh akan tugas kuliah menjadi insan kesehatan adalah menjadi pelayanan masyarakat. Kesadaran ini merupakan hal yang penting yang harus digeliti oleh setiap insan kesehatan. Dengan mempunyai kesadaran ini, setiap insan kesehatan akan melakukan tugas profesionalnya dengan penuh tanggung jawab serta pemaparan secara efektif. Bekerja tanpa pamrih dan berdedikasi tinggi tanpa orientasi material berlebih. Kesadaran akan hal ini dirasa menjadi jawaban atas permasalahan yang sering kita hadapi dewasa ini. Kesadaran yang akan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan yang lain. Terakhir, saya ingin terus menekan bahwa kita sebagai insan kesehatan merupakan manusia yang diberi oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya. Gunakan kemampuan dan profesionalitas kita dengan penuh percaya diri, berdoa tanggung jawab, menjadikan manusia sehat dan masyarakat sehat adalah tanggung jawab yang besar. Bukan saja kesehatan secara jasmani, namun kesehatan jasmani dan rohani. Tanggung jawab yang besar itu tidak bisa kita lepas sendiri. Kita harus lakukan bersama. Kita lakukan serentak. Tanggung jawab yang besar itu tidak bisa kita lakukan sendiri dan kita lakukan sendiri secara konsisten. Yakinkan diri dan profesi kita bersama bahwa kita adalah garda terdepan untuk menyehatkan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan menjadikan pasien kita bangsa yang kuat dan anak-anak menjadi kita dan komunitas produktif. Mari kita mulai sekarang. Mari kita perbaiki komunitas antar profesional, bergerak maju dengan kepentingan masyarakat dan mengantarkan diri untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sekian dari saya. Terima kasih.